Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih untuk Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar kependidikan atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Firza Safira sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Andi Rizky Anggraini, Muhammad Ian Fajrianto, Muhammad Afif Sahwan, Arham, dan Sazadia Amanda. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Andi Rizky Anggraini. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidik. Apa sih itu pendidik? Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, peran seorang pendidik itu tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi saja, tetapi juga mencangkup pengembangan potensi siswa, membantu mereka memahami konsep-konsep, dan membimbing mereka dalam proses pembelajaran. Pendidik juga memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan memotivasi siswa, agar siswa tersebut merasa nyaman dalam melakukan proses pembelajarannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Afif Sahwan. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan definisi tenaga kependidikan. Apa sih itu tenaga pendidikan? Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan kependidikan. Adapun yang termasuk dalam tenaga kependidikan yaitu yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, wid, yeswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan. Baik, itu aja dari saya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ian Fajrianto. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Sawitri et al. Pada tahun 2019, permasalahan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu isu krusial yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan saat ini. Infrastruktur pendidikan meliputi sarana dan prasarana fisik yang menjadi dasar bagi proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Permasalahan infrastruktur pendidikan mencakup berbagai tantangan yang terkait dengan sarana dan prasarana fisik yang menjadi dasar proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Nah, saya akan membahas permasalahan yang dihadapi. 5 permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu adalah kekurangan sarana dan prasarana. Kekurangan sarana dan prasarana di banyak sekolah itu sangat banyak terjadi. Beberapa sekolah mungkin hanya memiliki gedung yang terbatas sehingga kelas terpaksa berdesakan dan tidak memberikan lingkungan belajar yang nyaman. Kondisi fisik seperti atap yang bocor, dinding yang rusak, atau fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu siswa dalam mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu keterbatasan akses internet. Nah, pada era digital ini, teknologi informasi akses internet telah menjadi kebutuhan mendesak dalam pendidikan. Namun, masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet yang memadai, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan akses internet ini menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, studio seni, dan fasilitas olahraga lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam
membantu pengembangan keterampilan dan pengetahuan siswa di luar pembelajaran klasikal. Namun, banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas ini atau fasilitas yang ada tidak memadai untuk menunjang kebutuhan siswa. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah perbedaan kondisi infrastruktur antara sekolah. Nah, terdapat beberapa kondisi infrastruktur pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah dan perkotaan yang tidak merata. Sekolah di perkotaan itu cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah di pedesaan. Ketimpangan ini berdampak pada kualitas kesempatan pendidikan yang diterima siswa di berbagai wilayah. Kemudian, masalah yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan infrastruktur yang tidak teratur. Ketidakrutinan dalam pemeliharaan dan perawatan fasilitas pendidikan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut dan mengurangi masa pakai sarana dan prasarana. Masalah ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan dana dan kurangnya sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan secara rutin. Dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsadia Amanda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu ada permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Solusinya adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan guna memastikan cukup sumber daya untuk sarana dan prasarana. 2. Keterbatasan akses internet. Solusinya adalah berkolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk menyediakan paket data khusus pendidikan dengan harga terjangkau. Yang ketiga, kurangnya fasilitas penunjang. Solusinya adalah pengelolaan yang efisien dari sumber daya yang ada, termasuk peralatan ruang kelas dan buku pelajaran dapat membantu memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia. Yang keempat, perbedaan kondisi infrastruktur antar sekolah. Solusinya adalah membuat kebijakan yang memastikan alokasi dana pendidikan secara adil dan merata antara sekolah-sekolah. Yang kelima, pemilihan dan perawatan yang tidak teratur. Solusinya adalah menerapkan jadwal perawatan rutin dan untuk fasilitas gedung dan peralatan pendidikan. Ini termasuk perawatan fisik seperti penerangan gedung, perbaikan infrastruktur, dan pergantian peralatan yang sudah usang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arham. Baik, adapun pandangan kelompok kami terhadap permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan, menurut kami salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap peran guru dan tenaga pendidikan. Banyak dari mereka merasa terbebani oleh tuntutan yang terus bertambah, baik dalam hal tanggung jawab pengajaran maupun tanggung jawab di luar jam kerja. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap peran guru dan tenaga pendidikan adalah dengan meningkatkan sistem penghargaan dan imbalan yang lebih memadai. Ini bisa meliputi pengakuan atas prestasi mereka, insentif keuangan, atau tunjangan yang mencerminkan tanggung jawab tambahan yang mereka emban. Sekian dari saya.